Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Emang cowok nakal tuh bisa sembuh gak sih? Bisa. Oh iya? Dia nanyain diri sendiri. Bukan, enggak. Bukan, temen gue kan banyak yang udah. Biasanya kalau di Fan Mekanisme ngaku-ngaku temennya sih, itu dirinya sendiri sih. Iya itu gue. Ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas. Masih bersama My Own Music versi kecil. Ya, versi irit. Versi irit. Ya. Tapi bajunya masih sama waktu tapping untuk yang Penjelasannya ya jauh. Penjelasannya Iya, jauh. saya juga bingung jelasinnya gimana detailnya gitu loh. Ya pokoknya begitulah, tapi yang terpenting adalah sekarang kita kedatangan tamu yang super kontroversial. Wah. Dia sering memberikan kritik dan juga sering bertengkar dengan para netizen. Wah. Ini dia, Dr. Tirta. Gini. Ini. Nih, panggilannya kan Cipeng. Ntar. Oh. Tadi nggak pakai masker, pakai sekarang. Loh, pakai terus. Oh, pencitraan ya? Bukan. Pas nyala kamera pakai. Oh. Enggak, tapi kita udah suap semua. Oh, gimana. Cipeng gimana? Cipeng ini panggilan ya? Panggilan dari kecil. Panggilan. Ini artinya apa? Cipeng tuh panggilan pas di Jakarta aja. Oh. Kenapa kok Cipeng? Jadi dulu pas datang ke sini, ngerantau pertama kali di 2015, sewa ruko habis disewa, nggak ada duit, terus tidur di emperan, di situ Cina Gepeng Pengkolan singkatannya. Oh, Cina Pengkolan. Wow. Iya. Oh, Cipeng. Dari situlah mungkin sifat memberontak dari seorang Dr. Tirta tuh terbangun ya. Saya terinspirasi dari jaring Mas Pang. Kok nggak berani bahas lagi? Berani. Lo temen no. Oh iya. Lo temen. Terus kan udah divaksin dia. Bagus loh itu edukasinya. Iya dong. Sudahlah. Tapi memang lu tuh kan memang kontroversial ya. Maksudnya lu tuh suka marah-marah loh. Kenapa sih, Dok, manggilnya Cipeng aja ya. Peng, kenapa sih lu tuh suka marah-marah gitu? Kalau marah-marah sih sebenarnya ada baiknya juga kok, nggak marah-marah. Mungkin karena beban hidup kayaknya. Jadi ketawa lagi, keselin. Beban hidup apa? Lu sekarang toko cuci sepatu lu aja berapa Enggak. Kalau banyak cabangnya? sebenarnya kan kalau mungkin karena dari kecil. Jadi dari kecil kan aku memang kebetulan anak tunggal. Cuman kan dididiknya dengan cara lumayan disiplin lah. Terus Dari habis- bokap apa dari nyokap? Bokap nyokap, dua-duanya kan, dua-duanya. dua-duanya karyawan bank. Nah karena di sana dimulai dari kelas 2 SD sejak tragedi 98 tuh aku dilepas sendiri. Ya karena kan kantor mama dibakar. Jadi kan start from zero lagi kan. Jadi mereka berdua lebih fokus untuk cari duit. Ya aku kelayapan sendiri. Kalau Sebentar, untuk toko yang dibakar tuh yang di mana? Peng? jadi tahun tanggal 13-14 Kerusuhan Mei 98 98 itu di Solo. Mama kerja di kantor bank, itu kantor lantai 1-2-nya habis bakar. Sampingnya Matahari Singosaren Solo juga dibakar. Oh iya tuh habis. Habis. Orang Atrium juga habis toh. Habis, dibakar. bener. Kok tahu ya? Lah aku Solo piye toh ya? Bukan yang jarah. Weh, pernah hampir tapi enggak. yang di Jakarta. Ya dari sejak saat itu kan memang pendidikannya sendiri. Jadi memang karena mama papa sudah untuk melanjutkan untuk menafkahi itu harus kerja dari 8 to 5, 85 kadang lembur. Ya aku di rumah harus berusaha untuk sendiri. Nah disitulah mungkin ngerasa kayak belajar sendiri mengenai emosional, mengenai apa. Dan kalau ada sesuatu yang gak setuju ya speak up. Memang dari dulu bolak-balik memang kalau dari SD ya bolak-balik BK. Selamatnya cuma gara-gara akademis, karena beasiswa. Wah, mosok. Dia ranking satu mulu. Ranking 1 loh bos, sampai SMA kelas 3 sampai... Lu emang suka belajar? Sebenarnya baca doang sih, suka baca sama suka ngobrol. Jadi kan kalau orang pinter tuh kan, orang pinter tapi kalau nggak bisa ngomong banyak. Ya. Nah yang paling enak tuh kalau kita baca, tapi kita ngobrol sama temen. Jadi suka baca, suka nongkrong. Tapi ya. bagaimana bisa lu suka ngomong, suka nongkrong, tapi lu
waktu kecil justru tidak diterima di lingkungan karena berdarah campuran. Tahu dari mana lu? Oh, kan lo sering ngobrol ini. Tapi Oh, bener iya, ya? bener, bener. Campuran dari ada darah Tionghoa. Apa gimana? Tionghoa. Iya, kaget. Ya bener Tionghoa. Bener. Papa Jawa asli Boyolali. Mama Chinese. Nah aku wale malah. Ibuku Chinese, bokap Jawa Jogja. Kita jangan-jangan sama, jangan satu keluarga kita. Wah, gak mungkin saya. Takut saya punya kakaknya sama. Aku Kopingho loh aku. Apa? Kakekku. Oh, apa? Kopengho. Iya, Margamu apa? Nyokap kan masih ada marganya Coutinho, tapi kalau bokap kan Jawa. Kok Coutinho itu YNWA Pak, Liverpool Pak. Kurang ajar nih orang. Mak gua itu. Liverpool Pak. Ngada. Itu Coutinho. Lain Tapi kan bilangnya Coutinho, beneran. Coutinho. Adiknya baru Firmino. Lu ngatain mak gua lagi. Kamu kurang ajar nih. Ya, kalau sekongkol. kalau mama marganya Han Eng. Oh, tapi lu ada nama Chinese enggak? Ya nggak ada kan papahnya Jawa. Nah, itu dia. Loh, berarti sama ya? Sama. Iya, kalau Kalau bokap papahnya udah- bukan seorang kan? Jangan-jangan satu bapak lain sabun nih kita. Papa nama siapa Bapak? Prakoso Hadi Dulu sempat dimain-mainin nggak pas kecil? Namanya Namanya? macam-macam deh. Oh enggak. jadi memang benar papa asli Jawa, mama asli Chinese itu tunggal. Nah kehidupan yang Mei 98 itu kan lumayan parah ya di Ya. Solo. Jadi sebenarnya itu baik-baik aja sampai si Mei 98 itu dibakar dan di situ kan di namanya pada waktu itu kan kalau di Solo ras Chinese benar-benar disikap banget kan di situ. Dulu gue teringat cerita nyokap gue tuh dia kecil, rumahnya pernah dibakar juga. Tahun berapa itu? Wow, zaman dulu, pokoknya pas zaman kesenjangan antara pribumi dan Chinese, pokoknya Iya, gitu lah. benar. Terus habis itu rumahnya dibakar, sepeda nyokap gue dibakar, nyokap gue tuh kabur lewat jendela atas gitu. Diselamatin sama karyawan-karyawan, dia kan engkong gue kan punya percetakan, banyak yang kerja di situ, jadi diselamatin lewat atas. Oh, mafia. Iya. Iya. Oh mafia beneran. Kopingho pengarang silat. Mafia. Habis itu tuh kan dibakar. Nah kebetulan di kampungku yang aku tinggal di Baturan, aku justru diselamatin sama warga kampungnya. Jadi dikip ketika ada tetanya, ada nggak yang sipit kayak gini? Dikip, nggak ada. Serem banget. Memang bener di kayak gitu ini gedor satu-satu. Kebetulan temanku juga kehilangan neneknya dibakar mati toko besi. Dan saat itu kan aku kan umur 7 tahun, tahun 98 itu aku umur 7 tahun, belum ngerti mengenai masalah itu. Taunya mengenai Matahari Singosaren, ada orang gosong. Aduh. 11 orang pada waktu itu kalau nggak salah 11 orang. Nah di situ kan ngelihat sama yang namanya anak kecil kan pengen kelihatan, ada asap-asap gitu kan. Kan kelihatan tuh dari rumah kelihatan ada asap. Dan pada waktu itu kan gelap gulita, merah-merah tuh di daerah Slamet Riyadi, Solo Baru, tuh atrium dibakar sama daerah Matahari Singosaren. Nah di situ ngelihat dibakar, mama trauma hampir sebulan, cuman tetap aja karena kondisi kantor yang from zero, kan mamaku karyawan ya akhirnya dia kerja. Nah di lingkungan justru aku nggak diterima tuh di sekolah, karena sekolah itu kan swasta ya, dan sebenarnya diterima itu kayak serba sulit kalau aku nongkrong sama yang Jawa aku dianggap Cina karena mukanya Cina, cuman kalau aku nongkrong sama Chinese aku dianggap yang figur bapaknya. Nah justru yang nerima aku itu warga kampung. Anak-anak kampung Baturan, nongkrong itu di depan SMA Colomadu, sepak bola, layangan. Nah di situ malah jadi gampang speak up, tongkrongannya di situ. Tongkrongan banget berarti lu. Nah tongkrongan di situ. Nah sampai akhirnya mulai membaik di 2002, masuk SMP masih swasta. Nah di SMA mulai rebel. Terus habis itu ya Tatoan. enggak, tatoannya masih kuliah. Oh. Terus SMA, terus ternyata dapat beasiswa. Terus habis itu dapat beasiswa terus pas kuliah masuk UGM. Berarti ini bukan dokter abal-abal ternyata ya, tak ya? Berarti Iya. lu memang pinter ya, beasiswa lu. Ya SD aku sampai SMA tuh memang beasiswa. SD itu di Keprabon aku. Di Keprabon aku beasiswanya gara-gara juara siswa teladan nomor 3. Terus SMP aku olimpiade 2 kali. Terus nomor 1. Olahraga apa? Matematika sama biologi, Pak. Oh, pelajaran. Iya. Bukan olimpiade itu. Takut banget sih Pak saya pegang Pak, negatif saya Pak. Karena lu tuh orang jalanan, orang kasaran, gue takut ntar lu. Enggak lah. Mukul Terus gua lagi. habis itu di SMA mulai kita kan aku kenapa Pak? Mau hacing, pakai ditanyain lu. Hilang. Gue lagi liat lampu. Lo lihat Bener gak dok? Kalau misalnya kita mau hacing, kita liat lampu jadi bersin. Dia ini dokter.
Bukan ahli nujum. Lu nanya hal-hal yang aneh-aneh. Lampu loh Pak. Bukan, kita kalau gini jadi silau-silau kita. Ah udahlah, dok ah. Oke. Terus habis itu di SMA ya pada waktu itu kan ngerasa kayak kan pada waktu itu defense mekanisme gua adalah wah papa mama nggak pernah pulang. Dari kelas 9 tahun, dari umur 9 tahun aku ngerasa nggak pernah pulang, jarang pulang. Jadi pas aku pulang ya papa masih di kantor, aku tidur garap tugas atau nongkrong, papa belum pulang lembur, aku tidur bangun subuh jam papa udah pergi. Ya gitu terus sampai ibu? Ya mama juga kerja. Itu papa mamaku dua-duanya kerja. Makanya di masa remaja lu benci banget sama orang tua lo. Iya benar, kulakui kayak gitu. Itu memang hubungannya sama orang tua jauh banget aku. Berapa bersaudara sih? Setunggal. udah dibilang tunggal. Sabar. Aku lali Lu tuh hari ini berapa wawancara sih? Iya, Mas sorry, lali tuh. Habis touring harusnya fast. Sorry. Jadi papa mama anaknya berapa? Tolong ke Steffi hitam dong Mas Steffi. Dikelarin aja lah, jadi tradisi lah orang kayak gini lah. Enggak, tapi akhirnya hubungan lo baik dengan orang tua kapan? Wah jauh, jadi pada waktu SD, SMP, SMA itu SD masih baik. Di SD baik, di SMP biasa namanya kan. Aku pernah SMP minggat dari rumah 2 kali. Karena nggak cocok, aku pada waktu itu pengen ngelanjutin band-bandan di SMP, nggak diizinin. Di SMA parah, di SMA aku pengen bermusik, pengen band. Pada waktu itu sudah bentuk bandnya. Bawain apa? Bawain musik, rock, alternatif. Pegang ritme aku. Pro Jam? Bukan Pro Jam. Beler-beler kita ikut festival-festival. Kebetulan aliran kita lebih ke Japanese rock. Dari Laruku, Gazette, dan kawan-kawan. Japan? Bro, Iya. kerusuhan 98 umurnya masih 7 tahun. Ya Gua udah SMA. Udah kuliah. Iya. Tapi awet muda ya lu ya? Lu berdua Udah. ya? Oh, gua bawain musik lu dulu tuh pas SMA. Lapetis? Oh iya jelas. Foto pen. Oh dibasuh, tak basuh. Berarti referensi musik lo agak jelek ya? Ada orang ngatain band sendiri. Wah, jangan gitu loh. Tapi Gue palu tak tiba-tiba, loh kok jadi MC dua-duanya. Bagus loh. Terus. Di SMA itu papaku justru yang ngajarin kalau mama memang lebih fleksibel. Papa orang biasa, bukan orang kaya, bukan pengusaha, karyawan. Jadi satu-satunya yang bisa membuat berjuang sendiri adalah ya kamu sendiri. Digituin terus tiap hari ditarget. Targetnya adalah ya karena nggak kaya nggak apa ya satu-satunya bisa mengubah nasibmu cuma akademismu sendiri. Dan saat itu kalau di SMA swasta kan aku mualaf 2013. Jadi aku dari SD, SMP, SMA tuh di SMA Katolik. Tahu sendiri kalau kita kepala sekolahnya suster atau bruder itu tegasnya setengah mati. Oh, disiplin. Tegas banget. Jadi ya teman-teman ada yang sekolah ada les, guru, aku nggak sedetail itu. SMA kelas 1 nilaiku tertinggi yang nomor 2, nomor 3 aku masih ingat dari pada waktu kelas 10 kan pada waktu itu kan belum ada sistematika IPA IPS baru kelas 2, 3, 11, 12. Saat itu jarakku yang nomor 1, nomor 2 jauh banget. Nah, kelas 2 ngerasa, ya kelas 2 SMA itu kan saat tongkrongan. Tongkronganku bukan di situ. Tongkronganku malah lebih deket anak-anak kayak Semada itu sama 2, dan sama belakang rumah. Nah, disitulah mulai rebel. Yang paling parah akhirnya kelas 2 itu aku nggak setuju sama salah satu bahasan guru mengenai agama saat itu. Cuman aku nggak bisa bahas di sini. Oke, terus mau apa nih? Berantem di... Sama guru? Aku masih ingat namanya Pak Elias. Itu akhirnya ketemu lagi pada waktu... Jadi petinju ya? Kalau nggak salah. Itu Elias Pikal, beda. Itu bukan, Pak. Pak. Jadi pas di SMA itu aku nyegat guru. Ya berantem di skors saat itu. Enggak, dia berantem pukul-pukulan? Iya. Menang siapa? Saya lah, gimana? Enggak, udah kakek-kakek lagi. Enggak, muda, masih umur 34. Dan itu saat itu dia nggak ngelawan. Aku nggak tahu, pokoknya emosi banget saat itu. Akhirnya dihukum. Nah di situ papa mamaku dipanggil, disuruh tanda tangan nyaris DO aku. Tapi yang menyelamatkan kembali lagi, susternya masih care mengenai akademis. Cuman saat itu papa mamaku udah bilang, udahlah terserah kamu aja lah yang nentuin masa depan kamu. Nah saat itu aku ngerasa berontak lagi, kan minggat ada. Ngerasa bahwa ya kenapa kalian dari mengakui aku ketika aku nilai tinggi, ketika apa. Kenapa nggak mau mengakui. Nah defense-ku kayak gitu terus sampai kuliah, sampai wisuda.
Sampai kedokteran, sampai aku IP tetap lulus 3,8 apa ya. Itu lulus pun kayak gitu. Hubunganku membaik baru ketika akhirnya keluargaku berantakan. Divorce. Oh, jadi sudah pernah menikah terus divorce. Oh, menikahku umur sangat muda, aku 23, 24 dan berantakan karena kesalahanku sendiri, masih bandel banget kan. Selingkuh. Wah, parah pokoknya, gak bisa dibahas lah. Ngapain lo? Ah, kacau. Jangan Bapak, bahas nih malah jadi gosip loh. Pokoknya ada beberapa hal yang intinya karir bagus, tapi secara mentality belum dewasa secara emosional. Terus akhirnya keberantakan itulah aku diusir dari rumah. Diusir, terus ke Jakarta 2018-17, baru membaik itu 2 tahun lalu, 2019. Ya ampun, baru aja dong. Baru ketika akhirnya anakku dua-duanya itu bisa respect sama bapaknya. Jadi didikanku ke anak berhasil. Nah dari situ akhirnya ketemu dan untuk pertama kalinya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Pada waktu itu aku masih ingat Idul Fitri, papaku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Ya beneran minta maaf, tiba-tiba ya boys talk, tapi tiba-tiba nak aku, bagel aku kan hood, nang gitu. Nang aku minta maaf kalau misalkan selama aku mendidik jarang pulang. Kamu kan tahu sendiri memang kerja dan sekarang kamu ngerasain kamu kerja buat anakmu, kamu jarang pulang. Tapi aku akuin didikanmu ke anak lebih bagus. Tapi sekarang kamu lihat kalau kamu tidak dididik dengan keras, kamu nggak akan bisa seperti ini. Nah disitulah flashback. Kalau misalkan pada waktu SMA aku tidak dididik dengan keras, dalam posisi saat itu, aku akan jadi anak yang manja dan minta duit terus. Jadi aku ngerti alasan selama ini dari kecil. Berarti ada rasa nyesel juga dong? Nyesel saat itu dengan apa yang sudah lo respon terhadap bokap lo segala. Nyesel, saat itu nyesel, cuman ya namanya pelajaran kan kita menjadi doktrin. Nah saat itu kalau ditanya kenapa kok terbiasa ngegas dan debat, karena di rumah kita kayak gitu. Di rumah aku, papaku, mamaku kalau misal kita punya opini, ya kita pertahankan sampai salah satunya ngalah. Iya. Beneran, di Solo tuh kayak gitu. Tapi lo sama anak lo gitu nggak? Nggak. Dan didikan lo ke anak sama nggak dengan didikan bokap lo dulu? Beda. Akhirnya yang aku bedain adalah aku tahu bahwa aku nggak mau anakku tuh nganggap bahwa bapaknya itu pergi. Kita boleh gagal sebagai kepala keluarga. Gagal sebagai suami bisa, tapi jangan pernah gagal sebagai bapak. Nggak boleh. Itu ajaran bapakku ke saya. Wah, ditepuk tangan ya. Nggak, oke. Tapi cuma dikit orangnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, pada waktu bapakku minta maaf, kaget kan aku. Loh, kok minta maaf? Biasanya kan harusnya secara idealis dia kan sangat konservatif. Harusnya kan dia ke Jawa banget. Harusnya aku yang minta maaf. Anaknya yang minta maaf. Akhirnya dia bilang, ya didikanku dulu mengira bahwa kalau anak tunggal terlalu tak manja, dia akan minta duit terus. Ternyata didikanku ke kamu terlalu keras. Jadinya ya seperti ini. Cuman aku mikir kalau aku nggak ada didikan bapakku, aku nggak akan bisa jago manajemen keuangan. Karena yang ngajari tentang manajemen keuangan dari SMA itu bapakku. Yang ngajari mengenai belajar sendiri. Intinya kamu tidak ada bayi di dunia ini yang dilahirkan tuh pintar. Pintar atau pintar tuh semua orang bisa. Mau pintar akademis, pintar gitar atau apa. Yang penting konsisten kamu baca. Itu bapakku. Baru sadarnya ketika umur 28, ketika aku ngajarin anakku, wah ternyata susah jadi orang tua. Aku mulai memaklumi, berarti setiap rumah tangga kalau ada perceraian, yang harus salah tuh cowok bagiku. Kamu, lo udah nikah lagi belum? Belum. Oh. Belum, karena aku diskusi sama orang tua, calon istriku berikutnya harus bisa menerima anak-anak dulu. Karena memang posisi adalah, yang mengubah aku adalah ya seorang cowok itu akan menjadi gentleman ketika dia punya anak. Itu pasti. Nah paling keren itu kenapa aku berubah, ngerti bahwa didikan bapakku berhasil adalah ketika aku jarang pulang, aku pulang, anakku tuh masih hafal sama aku. Padahal secara logika dalam pendidikan medis, pendidikan golden period anak tuh 0-5 tahun. Wah teori, 0-5 tahun tuh kalau dia jarang ketemu bapaknya, dia akan lupa. Aku tuh cuman ketemu tuh setahun berapa kali. Ikut ibunya? Ikut terus sama mamahnya, si Mediska. Dan kita mendidik itu, udahlah kita lupain yang udah, yang penting kita buat anak gitu. Nah, pada waktu aku kerja di Jakarta terus, dia masih ingat. Nah, sejak saat itu aku rutinitas. Ketemu, bagi tugas. Kebetulan sekarang mantan istriku lagi kuliah spesialis. Otomatis membuat aku lebih seneng ke Jogja. Nah, pandemi itu ngubah faktor. Nah, pandemi itu malah ngebuat tokoku remuk. Jadi aku mikir, ya udahlah, aku lebih sering ke Jogja setelah 2020. Nah itu membuat ikatan sama anak kuat dan disitulah ngerasa susahnya jadi orang tua. Tapi sekarang
toko lo udah sekarang udah bangkit lagi dok? Iya benar, jadi kemarin pas pandemi itu kenapa aku kemasuk yang paling keras, vokal, itu bukan karena apa-apa. Karena selama pandemi harusnya aku buat event musik itu ada 11 biji. Di Jawa 6 biji, di luar Jawa. Terus aku harus tour sama sebuah brand tuh 22 kota. Terus aku harusnya sudah ada target 100 toko. Nah selama pandemi event batal, tour batal, terus tokoku malah tutup 8. Wah itu, dan itu kan aku defense mekanismenya gimana? Kalau aku stres, galau doang, update di Twitter, menyalahkan keadaan nggak akan selesai. Ya mau nggak mau karena aku dokter, aku kan telemedicine dari dulu, dari aku zaman relawan, dari zaman BPPD 2013, aku udah aktif di situ. Nah aku konsul lah sama dekan, namanya Prof. Ova, dekan UGM. Beliau bilang, ya kamu ada kelebihan komunikasi, manfaatkan tanggal 20 Februari 2020. Nah aku pas live pertama ternyata orang kaget, ada dokter kayak gini. Sebenarnya dokter kayak aku tuh banyak. Kan Yang sekarang muncul karakternya semua. keras gini kayak lo. Banyak banget. Cuman mereka itu tidak ada media sosialnya. Karena takut sama jas. Nah begitu ada aku, mereka harus speak up masing-masing kan. Karena sekarang kita lihat banyak dokter di media sosial yang terkenal semua. Bahkan lebih terkenal dari aku ya. Lebih vokal gitu. Lebih vokal banget malahan. Tapi dengan cara yang mungkin lebih nggak kasar. Tapi pun yang kasar sebenarnya banyak. Lo kasar ya berarti? Gua akuin gua kasar. Cuman kan gara-gara lifestyle lah. Iya. Tapi gue kalau ngobrol sama dia nih orangnya by data banget sih. Dan gue Iya. memang Tapi ternyata omongan lo kan terbukti. sering menjadi bumerang bagi diri lo sendiri sebenarnya. Oh bener ya. Lo bijak ya. Ya kayak tadi sebuah omongan dari lo, seorang pria bisa dinyatakan gentleman begitu punya anak. Loh. Ada pria yang secara medis tidak dinyatakan tidak bisa punya anak, apakah dia tidak bisa disebut gentleman? Kan nggak juga. Gak suka, betul. Nah, Tapi rata-rata iya itu kan benar. kayak gitu. Ini mengarahkan benar nih. Iya. Jadi yang merubah aku itu benar sih. Mayoritas mungkin akan berubah ketika punya anak. Tapi Iya. apakah ketika nggak punya anak dia bisa berubah? Bisa. Bisa. Tapi pendewasaan itu memang waktu. Jadi ketika ada cowok nakal, ya akhirnya aku mengerti bahwa mereka memang lagi nyari aja. Memang benar kayak gitu. Emang cowok nakal tuh bisa sembuh gak sih? Bisa. Oh iya? Dia nanyain diri sendiri. Bukan, enggak. Bukan, temen gue kan banyak yang ada. Biasanya kalau defense mechanism ngaku-ngaku temennya sih itu dirinya sendiri sih. Iya itu gue. Sebenarnya gini, bandel itu tuh wajar terjadi gitu loh. Cuman kan jangan, bandelnya itu adalah kita harus berembun sih, hancur sih. Nanti kalau aku lepas blunder lagi nih. Iya. Jadi kalau bandel itu adalah sebuah hal yang pasti dilalui oleh setiap orang, terutama cowok. Tapi yang menjadikan bandel itu berubah ya dia sendiri yang mulai Diri sendiri. Iya, Bandel nah, sih harus terus, tapi bandel pemikiran. Biar mengeluarkan gagasan-gagasan yang luar biasa terus. aku curiga dia tuh chat-chatan sama Pak Mario Teguh. Oke lah itu lagi Dokter Tirta dengan segala kontroversinya. Tapi sebelum itu gue pengen nanya lagi nih soal, lu bosan kali ya? Dikit-dikit aja, dikit. Ini soal pandemi kan, ini kan positif banget kita sekarang. Enggak, kemarin gue sempat ngobrol sama dokter waktu kita lagi tingginya dok ya. Iya. Dia bilang katanya kalau misalnya ini dalam waktu segini nggak teratasi, kelar semua. Dan ternyata teratasi. Untungnya teratasi, Ya, alhamdulillah. kan gak positif nih, kita lagi semangat-semangatnya nih. Tapi ini gimana kan Endemi katanya kan? konser mau dibuka segala Iya, macam. Dan lo menyetujui kan dok? Ya aku buat event, ini langsung loading besok. Nah makanya itu gimana dok? Apakah tidak nanti jadi sesuatu yang besar lagi, gelombang ketiga, apalah itu namanya? Kalau sebenarnya kalau kita bahas yang secara umum, kalau buat teman-teman yang bosan dengerin pandemi ya maaf ya. Iya, iya. Tapi kita harus ngomong nih, sebenarnya kita harus bersyukur Indonesia itu vaksinasinya belum nyampe separuh. Ya kan? Belum separuh. Belum, Belum masih nyampe, baru 40%. 30 ya? 40. Udah 40. Udah 40 yang 2 kali, dosis Iya. 2, oke. Udah. Dosis Belum 1 nyampe, 40. Dok. Dosis 1 40, dosis 2 20-an lebih. Nah, iya. Wah, jagol. Aku kan by data. Terus yang kedua, PPKM kita itu juga kita akuin lah, yang ketat itu di Jabodetabek. Kalau di luar Jakarta nggak begitu ketat. Nah, terus apakah yang membuat kita tuh bisa sekarang terkontrol? Kita tuh sekarang dipuji banyak negara karena positivity rate tinggal 1%. Berarti artinya dari 100 orang yang dites itu cuma 1 yang positif. Bahkan Malaysia, Singapura mesti. Itu yang jadi pertanyaan. Iya. Sampai Singapura bingung. Loh, kita ada 80% vaksin kok Indonesia bisa. Nah, Itu kenapa sih dok? Nah, ini yang menjadi hipotesa bagi teman-teman. Kita pun harus mengakui, kita itu kemungkinan besar ada posibilitas tapi belum ada penelitian. Aku disclaimer, ini bukan penelitian. Belum ada penelitian tapi masih hipotesa.
bahwa ketika bulan Juli kita tuh naik banget, Delta itu sebenarnya positif jauh lebih banyak. Itu yang mengakibatkan munculnya ada beberapa orang terjadi kekebalan alami. Herd immunity. Ya aku bilang lewat WA. Iya. Jadi artinya orang-orang yang meninggal itu akibat ya sekitar mereka tuh positif semua sebenarnya. Makanya kita harus sekarang care. Kemarin aku sempat marah ketika ada sebuah wacana dari atas pemerintah yang mengatakan angka kematian jangan dianggap sebagai patokan. Kenapa? Karena orang yang meninggal ini bukan angka loh. Banyak anak yatim piatu yang meninggal. Dan mereka ini tuh bukan karena mereka meninggal karena mereka nggak mau ditanganin, karena nggak ada ruangan saat itu. Iya. Dan Vincent mengalami. Dan itu nggak ada ruangan saat itu. Iya. Dan akhirnya kita kayak dianggap angka ruang gitu loh. Padahal orang-orang inilah yang menyebabkan Indonesia semua sisanya ini jadi ada kekebalan alami. Jadi harusnya aku menuntut yang meminta lebih untuk orang-orang yang terdampak. Anak kecil orang tuanya meninggal karena COVID ini kan yatim piatu baru dan ribuan jumlahnya. Ini yang harus diurus. Yang kedua, kenapa konser harus mulai bisa? Jadi gini Pak, kita kan sekarang borderline. Ini nakes, ini orang yang cari uang, ya kan? Kalau misalkan kita gontok-gontokan terus, yang ini pengen sekolah stop, nggak boleh, konser nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Kalau orang tuanya kaya raya, mereka nggak akan masalah Pak. Iya. Kan mereka bisa kerja dari rumah. Sekarang kalau orang tuanya gajinya UMR dan harian, anaknya 3 di rumah, mereka mau nggak mau harus ngajar di rumah kan? Siapa yang cari uang? Nah ini kita harus pikirkan, kalau kita selalu egois membela kubu masing-masing, nanti nggak ketemu. Karena masih banyak orang yang pengen tatap muka. Jelas, ada yang hidup kru-kru event, butuh musik, butuh event UMKM, artis musik, seniman itu butuh. Nah solusi satu-satunya kita mulai kepala dingin, I.O. itu kalau dikasih kesempatan, mereka akan tetap berusaha disiplin. Nah mulai dari skala kecil dulu, maka kalau dari skala kecil sukses, maka kita buat skala yang besar. Kalau misalkan, wah ini naik, ya stop. Ya, Karena sekarang sudah level 1, level 4. Soalnya kalau kita stay kayak gini doang Pak, betul. banyak orang yang maksudnya masih mengandalkan makan dari hal itu. Nah kita, sekarang dokter-dokter yang teman-temanku sudah mulai ngerti, ya udahlah gini aja, tetap jalan kita awasin. Yang tatap muka, yang mau monggo, yang enggak ya monggo. Iya. Tapi ya kita jangan gampang panik. Toh varian itu akan ada terus. Ya akan banyak lagi Akan ada, varian-varian cuman baru, solusinya ya, lu tetap harus olahraga 3 kali, terus dapat vaksin kalau bisa, sama ya jangan jumawa aja. Itu doang sih kalau MU, aku. R1, Berdoa. RI, itu apa tuh R1? Jangan MU Pak. Enggak, sensitif emang saya dengar. Miu Pak bacanya. Miu. Miu Pak, itu Miu. Miu bacanya bukan MU Pak. YNWA. Oke, itu ada dokter Tirta. YNWA. YNWA Pak. Kayak Eger. Oh iya benar. Iya. Eger. Oke, nah kalau begitu terima kasih dokter Tirta. Dokter Tirta luar biasa. sekali. Thank you so much. All the best. Kita ketemu lagi di Trans Show Premier. Gas, 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 gas.